Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 238. Babu maja'a fi at-tatayyur. Bab apa-apa yang datang dalam masalah at-tatayyur, ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatayyur, anggapan sial. Wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan ucapan Allah Ta'ala ala innama ta'iruhum, ala ketahuilah, innama bahwasanya, ta'iruhum kesialan yang menimpa mereka indallahi adalah ketetapan dari sisi Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Al-A'raf. Wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan sesungguhnya kesialan yang menimpa kalian adalah bersama kalian. Surat Yasin ayat 19. Jadi asalnya Surat Yasin qala ta'irukum ma'akum. Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dimulai ayat yang ke-14. Its arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat ke-13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu kaum tersebut mereka mendustakan keduanya. Kaum tersebut menduakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, inna ilaikum mursalun, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kaum tersebut menjawab, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu tidak lain hanyalah manusia semisal kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, kamu hanyalah pendusta belaka. Para utusan menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, kepada kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan kewajiban kami para rasul hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum. Kaum tersebut menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. La illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum minna adzabun alim.
Sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kalian dan kalian pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Kaum tersebut menganggap kesialan yang menimpa mereka karena utusan-utusan Allah. Maka para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. A'ing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Itu ayat secara lengkap. Satu kaum yang diutus 3 utusan mengatakan bahwasanya mereka mendapatkan kesialan karena para utusan. Dijawab oleh para rasul tersebut, qalu ta'irukum ma'akum. Itu surat Yasin. Tamamul ayati as-saniyati. Ayat yang kedua secara sempurnanya, a'ing dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab di atas bab maja fit tatayyur li kitab tauhid dengan kitab at-tauhid. Masih ingat makna tauhid itu apa, Mas Randy? Menjadikan satu. Apa nih? Tauhid cara bahasa jalus syai'i wahidan, menjadikan satu saja. Syar'inya mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Lama kanat tiyaratu nau'an anisyirki, nau'an minasyirki. Ketika tiaroh, anggapan sial, nau'an adalah suatu macam minasyirki, dari bentuk kesyirikan, alladzi yatanafa ma'at tauhid, yang kesyirikan tersebut menafikan tauhid, ayun kisu kamalahu, ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid. Aqada al-musannifu laha adzal bab fi kitabit tauhid. Aqada al-musannifu, penulis mengikutkannya bab tentang tiarah dalam kitab tauhid, tahdhiran minha, sebagai bentuk peringatan dari tiarah. Maja'a fit tatayyur ay minal wa'idi, apa-apa yang datang dalam masalah tatayur, yakni minal wa'id, dalam hal ancaman. Wa tatayyuru masdaru tatayyara. Tatayur adalah masdar dari tatayyara. Wa huwa at-tasya'umu bisyai'i al-mar'i awil masmu'i. Tatayur itu adalah at-tasya'umu, menganggap sial, bisyai'i, dengan sesuatu, al-mar'i, karena ada suatu perkara yang dilihat, awil masmu'i, atau ada suatu perkara yang didengar. Contohnya apa di sekitar kita? Contoh perkara yang dilihat, tatayurnya lihat ular, enggak sialnya bi, lihat ular jalan terus bakal sial, mana tenan itu. Nabrak kucing, ya dilihat, nabrak kucing, ya, dan nabrak kucing memang diajarkan, nabrak kucing mati harus dikubur di tempat dia nabrak, terus selamanya tidak boleh lewat jalan itu. Ini apa yang Kudus? Jalan Pati Kudus nabrak ini. Berarti lewat jalur alternatif terus. Waktu ini mepet, apa masuk
jalur alternatif. Seorang yang hamil tidak boleh bunuh ular ataupun ikan, dibersihkan sisiknya. Itu bahasa Indonesianya apa? Ikan itu kan dibersihkan sisik sama usus-ususnya dibuang, itu bahasa Indonesianya apa? Membersihkan usus-usus ikan dan sisiknya itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Bahasa nyisi. Tapi memang kadang-kadang kejadian yang seperti itu. Ketika waktu saya masih kecil, seorang bapak dapat ikan di sungai, ikannya dibersihkan nenek. Posisi istrinya hamil. Pas melahirkan anak ya kocar kacir tenan. Iya. Kebetulan, ya memang kebetulan. Tapi nek wong Jawa kan dipercaya tenan. Sesuk aja meneh-meneh. Ya takdire ngono. Allahu alam. Jadi tatayur anggapan sial karena terhadap sesuatu karena ada perkara yang dilihat ataupun yang didengar. Ala ada tu tanbihin, ada tu tanbihin, peringatan. Innama ada tu hasr, ada pembatasan. Ta'iruhum ma qudiya alaihim wa quddira lahum. Ta'iruhum ma qudiya alaihim, segala sesuatu qudiya alaihim yang telah ditakdirkan, diqadha, yang ditetapkan alaihim atas mereka, wa quddira lahum, suatu kejelekan yang ditetapkan atas mereka, wa quddira lahum, ataupun suatu takdir baik untuk mereka. Ingdallahi ay innama ja'ahum asyu'mu min kibalihi wa bihukmihi al-kauni al-qadari. Innama bahwasanya ja'ahum datang kepada mereka asyu'mu suatu kesialan min kibalihi dari sisi Allah, wa bihukmihi al-kauni dan dengan hukum kauni al-qadari dari Allah, bisa babi kufrihim dengan sebab kekufuran mereka, wa takdzibihim dan dengan sebab pendustaan mereka, bi ayatihi wa rusuli dengan ayat-ayat Allah dan utusan-utusan Allah. Kemudian walakin aktsarahum la ya'lamun, lafaz la ya'lamuna wasfun lahum adalah pensifatan lahum bagi mereka, bil jahalah dengan suatu kebodohan, wa adamil ilmi dan tidak adanya ilmu, wa annahum la yadarun dan sesungguhnya mereka la yadaruna tidak mengetahui. Ta'irukum ay haddukum wa ma nabakum min syarrin. Ta'irukum kesialan yang menimpa kalian, ay haddukum nasib baik, wa ma nabakum min syarrin dan apa saja yang mengena kalian min syarrin dari suatu keburukan. Ma'akum qalu ta'irukum ma'akum, ma'akum ay bisa babi afalikum, yakni dengan sebab ke perbuatan-perbuatan kalian, wa kufrikum dengan sebab kekufuran kalian, wa mukhalafatikum an-nasihina dan dengan sebab penyelisihan kalian terhadap orang-orang yang memberikan nasihat. Aing dzukirtum ay min ajli anna dzakarnakum qabaltumuna biqaulikum inna tatayyarna bikum. Apakah jika kalian diperingatkan, yakni apakah dengan sebab kami memperingatkan, min ajli apakah dengan sebab anna dzakarnakum sesungguhnya kami memperingatkan kalian, qabaltumuna kalian menjawabnya, membantah kami, biqaulikum dengan ucapan kalian, inna tatayyarna bikum sesungguhnya kami mendapatkan kesialan dengan sebab kalian. Bal antum qaumun musrifun bahkan kalian adalah orang-orang suatu kaum yang melampaui batas,
Adatukum al-israfu. Adatukum kebiasaan kalian al-israfu adalah melampaui batas fil isyani dalam kemaksiatan. Famin sama dan dengan sebab itulah ja'akum asyukmu, maka kesialan menimpa kalian. Wasarfu al-fasad. Sarfu adalah al-fasad, kerusakan. Wa wa mujawazatul had fi mukhalafatil haq. As-sarfu mujawazatul had, yakni melampaui batas fi mukhalafatil haq, dalam menyelisih kebenaran. Al-mana al-jimali lil ayataini, makna secara umum dari dua ayat di atas. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Lama kana qaumu fir'auna idza asabahum ghala'un wa qahtun qalu. Ketika kaum Fir'aun idza asabahum ghala'un, harga yang tinggi, harga yang mahal, wa qahtun dan paceklik, asabahum menimpa mereka, qalu mereka mengatakan hadza asabana bisababi Musa. Sial yang menimpa kita ini dengan sebab Musa wa ashabihi dan orang-orang yang mengikutinya, sahabat-sahabat Musa, wa bisyu'mihim dan dengan kesialan mereka, Musa dan sahabatnya. Anggapan kaum Fir'aun seperti itu. Raddallahu ta'ala, maka Allah radda membantah mereka alaihim atas mereka, bi anna ma asabahum, sesungguhnya ma asabahum segala sesuatu, asabahum yang menimpa mereka, min dzalika dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, harga yang mahal dan paceklik, innama huwa biqada'i wa qadarihi, bahwasanya itu adalah dengan ketetapan Allah dan takdirnya, alaihim atas mereka, bikufrihim dengan sebab kekufuran mereka. Tsumma wasafa aktsarahum, kemudian wasafa Allah mensifati aktsarahum kebanyakan mereka, bil jahalati dengan jahalah, kebodohan, wa adamil ilmi dan tidak memiliki ilmu. Walau fahimu, dan seandainya mereka faham, wa aqalu dan memikirkan, la alimu pasti mereka akan mengetahui, anna Musa sesungguhnya Musa, majaa tidaklah Musa datang, illa kecuali bil khairi kecuali dengan kebaikan, wal barokati dan barokah, wal falah keberuntungan, liman amana bihi wattaba'ahu bagi siapa saja yang beriman kepada Musa, wattaba'ahu dan mengikutinya. Masih ingat maknanya khair? Apa mas? Khair kebaikan. Iyalah masa kejelekan, khair ya kebaikan. Mangkana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Masih ingat? Amar ma'ruf nahi munkar, zikir. Yo masuk, tapi ayatnya kayak gak ada itu. Ya mas, ya dibantu. Yo masuk. Mesti khair yang dijelaskan Syekh Al-Syekh kayak lo. Hadis tersebut dijelaskan dengan ayat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisi-bisi mereka kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk sedekah ataupun kebaikan ataupun memperbaiki hubungan di antara manusia. Itu khair. Jadi Musa tidaklah datang kecuali dengan al khair. Kemudian wal barokah. Apa barokah mas? Manfaat yang langgeng. Kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Wal falah, keberuntungan.
hayya 'alal falah, marilah mendapatkan keberuntungan. Masya Allah, dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Itu al-falah, hayya 'alal falah, marilah menuju ke apa? Falah. Kemenangan. Tafsirnya adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Itu penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Liman amana bihi wattaba'u, bagi siapa saja yang beriman kepada Musa dan mengikutinya. Sudah pernah baca kisahnya Nabi Musa? Maka kisahnya Nabi Musa mulai dari dikejar, mulai dari kecil. Dari kecil dihanyutkan di sungai loh. Zaman ini kan Fir'aun membuat, setelah Fir'aun mimpinya kemudian ditafsirkan para tukang sihir bahwa kelak akan ada keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka Fir'aun membuat keputusan, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Benar? Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian setelah beberapa waktu, orang-orang dekat Fir'aun memberikan usul, seandainya setiap bayi laki-laki tiap lahir dibunuh, tentunya nanti kita tidak memiliki orang-orang yang akan disuruh lagi. Dan Fir'aun mengambil keputusan, berarti 1 tahun bayi laki-laki yang lahir tahun tersebut dibunuh, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Qadarullah Nabi Musa lahir pada tahun, tiap laki-laki yang lahir, bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Itu ayat yang pertama. Al-ayatu tsaniyatu anna Allah subhanahu radda ala man kadzdzaba rusula. Ayat yang kedua, anna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu radda, membantah, ala, atas, man kadzdzaba rusula, orang-orang yang kadzdzaba, mendustakan ar-rusula, utusan-utusan, fa'usiba bil bala, maka mereka diuji dengan suatu musibah. Tsumma idda'a anna sababahu jaa'a min kibalir rusul wa bisababihim. Tsumma idda'a, kemudian kaum tersebut mengatakan, anna sababahu, sesungguhnya sebab kesialan musibah tersebut, jaa'a, datang, min kibalir rusul, karena para rasul tersebut, dari sisi para rasul, wa bisababihim, dan dengan sebab para utusan tersebut. Fabayanallahu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, anna sabab hadzal bala'i min kibali anfusihim, sesungguhnya sebab dari musibah ini, min kibali anfusihim, adalah dari sisi diri-diri mereka sendiri. Wa bisababi afalihim wa kufrihim, dan dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka dan kekufuran-kekufuran mereka. La min kibalir rusul kama idda'au, tidak dari sisi para rasul sebagaimana yang mereka katakan. Wa kana la'iku bihim, maka suatu yang pantas bihim, ayyakbalu qaulan nasihin, selayaknya bagi mereka, ayyakbalu, untuk menerima qaulan nasihin, ucapan an-nasihin, orang-orang yang memberikan nasihat, liyaslamu min hadzal bala, supaya mereka selamat, min hadzal bala, dari ujian ini.
lakinnahum qaumun mutamaduna, akan tetapi mereka kaumun adalah suatu kaum mutamaduna yang terus-terusan fil ma'asi, dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Famin sama, dan dengan sebab tersebut ja'ahum asyu'mu wal bala, kesialan dan ujian mendatangi mereka. Munasabatul ayataini lil bab, hubungan dua ayat di atas dengan bab. Annallaha dzakara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dzakara menyebutkan anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin, sesungguhnya tatayur anggapan sial dari amalan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Wa qaddamahumullahu ta'ala wa maqatahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala damma, telah mencelanya dan membencinya, benci mereka. Seperti bulan ini bulan Muharram, bulan Syura, ndak ada orang hajatan wong Jawa. Ora ana wong wani nikahan. Ma yustafadu minal ayat, ini apa yang diambil faedah dari dua ayat di atas. Anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin, sesungguhnya tatayyur anggapan sial dari amalan jahiliyah wal musyrikin, dan amalan orang-orang musyrik. Yang kedua, isbatul qada'i wal qadari wal imanu bihima, penetapan qada' dan qadar, wal imanu bihima, dan mengimani dengan keduanya. Masih ingat iman kepada takdir ada 4 cakupan terkandung di dalamnya, Mas? Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalaq. Masya Allah. Jadi beriman kepada takdir ada terkandung di dalamnya 4 perkara: ilmu, kitabah, masyiah, khalaq. Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalqu. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, al-kitabah, Allah telah menulis semuanya. Kemudian yang ketiga, Allah al-masyiah, Allah menghendakinya. Yang keempat, al-khalqu, semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kalau ada suatu musibah ataupun suatu yang membahagiakan, tidak usah terlalu susah ataupun terlalu bahagia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Dan tidak ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ataupun terjadi pada diri kalian kecuali sudah ada dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian itu tidak resah dengan sesuatu yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga-bangga dengan yang telah datang kepada kalian, yang Allah takdirkan kepada kalian. Tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu senang. Yang ketiga, anal masaiba bisababil ma'asi wassayiat, sesungguhnya al masaiba, musibah-musibah, bisababil ma'asi, dengan sebab maksiat-maksiat, wassayiat, dan kejelekan-kejelekan. Yang keempat, fil ayatil ula, dalam ayat yang pertama, dhammul jahli, celaan kepada kebodohan. Li'anna yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi wa min sama al-wuqufihi. Li'anna, karena sesungguhnya kebodohan, yu'addi, menghantarkan, ila adami ma'rifati syirki, menghantarkan pada tidak tahunya seseorang mengetahui tentang kesyirikan, wa wasailihi, dan wasilah-wasilah yang menghantarkan kesyirikan. Wa min sama al-wuqu'u fihi, dan dari sana seseorang bisa terjatuh dalam
kesyirikan. Seorang syair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rif syarra an syarri yaqafihi. Jadi kita belajar tentang kesyirikan bukan untuk melakukan kesyirikan, akan tetapi untuk menjaga diri dari kesyirikan. Dan siapa saja yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Yang kelima, fil ayati saniyati wujubu qabulin nasihah, wajib menerima suatu nasihat. Lianna ada maqabuliha, karena tidak mau menerima nasihat min sifatil kufar, adalah termasuk sifat-sifatnya orang-orang kafir. Yang keenam, anna ma ja'at bir rusul fa huwa al khair wal barakatu liman ittaba'ahu. Sesungguhnya apa saja yang dibawa para utusan itu adalah suatu kebaikan, barokah bagi siapa saja yang mengikutinya. Itu yang terakhir, dua ayat tentang masalah at-tatayur. Jadi yang terakhir tadi, annama ja'at bi ar-rusul fa huwa al-khairu wal barakatu liman ittaba'ahu. Sesungguhnya apa saja yang dibawa para rasul adalah suatu kebaikan, barokah bagi siapa saja yang mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu